Selamat siang, semangat Indonesia. Kita ketemu lagi di Respon. Kali ini kita ngobrol tentang ramainya medsos beberapa hari ini yang begitu luar biasa. Jadi ini bisa jadi makin mendekati 14 Februari kok kayak seperti apa ya, Pilpres yang makin brutal sepanjang sejarah Indonesia ini ada. Maki-makian, manuver-manuver murahan yang disampaikan oleh orang-orang. Sebenarnya mereka ya pada apa ya, kaum intelektual, masih menjabat di sana sini gitu kan. Tapi kita melihatnya kok makin memuakkan. Isu-isu yang disemburkan itu isu-isu yang sebenarnya tidak mendidik sama sekali. Jadi seperti apa nih? Adanya petisi 100 gitu kan. Mendatangi kantor Pak Mahfud di apa nih, disarankan ke DPR. Banyak masalah yang dibahas orang tentang keberadaan Pak Mahfud sendiri, karena Pak Mahfud masih menjabat sebagai Menteri Menko Polhukam, tapi juga menjadi cawapresnya Ganjar gitu kan. Ini memang agak sulit buat Pak Mahfud sendiri, karena dua kaki ini kan susah. Pagi ngantor di pemerintah, yang harus dia tanggung jawabi di bawah kabinetnya Pak Jokowi, kemudian sore kampanye pokoknya. Ya, di kampanye ya pasti nyerempet-nyerempet, nyentil sana nyentil sini. Jadi kalau kemarin kita bicara soal kenetralan, ya ada tulisan kawan dari Kaltara itu ya benar katanya. Netral itu tidak ada. Tidak ada netral. Jadi kalau mau dibicarakan Pak Jokowi harus netral, tidak cawe-cawe, nggak bisa gitu. Karena Pak Jokowi juga punya kepentingan terhadap kelanjutan negara ini gitu kan. Kalau dia tidak cawe-cawe kepada orang-orang yang dianggap nanti bisa meneruskan perjuangannya, meneruskan kinerjanya, ya amburadul Indonesia jadinya kan gitu. Emang waktu Bu Megawati jadi presiden netral, wong dia ketua partai, SBY netral, wong dia punya partai, kan nggak bisa kayak gitu. Kita saja di rumah, emang bisa netral. Netral sama adil tuh, nggak gampang. Ya. Nah jadi uh, kembali kepada apa ya, petisi 100. Yang saya lihat itu seperti Faisal Asega, Brahma Sarita, dan beberapa saya nggak kenal orang itu. Memang apa mereka ini? 100 orang ini mau memakzulkan Pak Jokowi, mau menggerakkan rakyat ini. Kalian itu apa? Terlalu apa? Naif. Mau ngitung angka sih, kenapa? Approval rate-nya Pak Jokowi yang 75,5, bahkan saya baca terakhir sudah 79%. Jadi rakyat ini sebenarnya makin mencintai Jokowi saat Anda makin memaki-makinya gitu. Jadi jangan bangga bisa maki-maki Pak Jokowi. Dia kan diam saja tidak membalas. Karena memang dari dulu dia seperti itu. Dia tenang saja dari 2014 kalau dia bisa dimakzulkan sudah dari demo 411, 212, macam-macam kan sudah. Ada kami yang ngumpul dari mulai profesor sampai bekas jenderal di situ. Kan toh semuanya gagal. Apalagi kalian yang cuma 100 orang, tak dari mana juntrungannya. Memang kalian itu siapa? Memang kalian bisa berbuat apa untuk Indonesia ini? Teriak-teriak di medsos, kayak gitu. Loh, Faisal itu sendiri kan dulu dukung Jokowi. Sama juga seperti kita. Nah, saya dengan Pak Jokowi dari dulu. Tiba-tiba sekarang saya harus dukung Prabowo dan Gibran. Ya iya, saya ikut Pak Jokowi. Banyak saya di DM, dimaki-maki, jilat ludah sendiri dan sebagainya. Ya iya, sama juga sama kalian kan. Yang semula dukung Jokowi, sekarang maki-maki Jokowi. Lebih jelek mana? Ya tinggal kita ngukur saja nanti. Karena pasar ini juga akan mengukur sendiri nantinya. Siapa yang akan ikut kepada kebaikan, siapa yang akan ikut kepada keburukan. Jadi kalau nantinya yang terpilih Ganjar, ya presiden kita Ganjar, berarti dia yang diridhoi Tuhan. Kalau nanti presidennya Prabowo kepilih, ya kita harus terima juga. Karena itulah pilihan Tuhan juga gitu. Jadi semuanya Tuhan yang menentukan. Emang kita bisa menentukan? Nggak bisa, bro. Anda kan beragama, ya kan? Jadi sudahlah, nggak usah terlalu teriak-teriak sampai keluar urat leher seperti itu. Isu-isu murahan lainnya seperti kemarin di framing seperti itu. Bu Sri Mulyani, Retno Marsudi, Pak Basuki,
ada 15 menteri mau keluar dari kabinet gitu kan. Itu kan dibuat mob-mob seperti itu, mob-mob beruahan. Kalau itu memang mau keluar, sebenarnya yang pantas itu adalah orang-orang PDIP yang sekarang masih ada di kabinet Pak Jokowi. Kan sudah berseberangan, ya kan? Bu Mega sudah seperti itu hubungannya, ya kan? Nggak usah ditutup-tutupi lah. Kalian sudah bermusuhan sama Pak Jokowi kok. Sejak Gibran itu disandingkan dengan Pak Prabowo, kan kalian lihat itu. Buzzernya semuanya kayak gitu, ngeroyok semuanya. Beliau tenang-tenang saja itu. Tapi kalian ngeroyok keluar, ngerogoti di dalam gitu. Nggak malu kalian itu, ya kan? Dibilang munafik nanti tersinggung, ya kan? Ya berani keluarlah kalian sebagai menteri dari PDIP. Ngapain kalian di situ duduk-duduk sama Pak Jokowi, manggut-manggut tapi hatinya dongkol atau apa? Ya, jadi ngukur diri dulu kalau mau ngomongin orang, gitu. Jangan apa ya? Eh, Pandai membicarakan orang, pandai memaki-maki orang, tidak pernah berkaca dirinya sendiri itu sebenarnya siapa gitu. Jadi kita ini apa ya? Tidak belajar dari perjalanan kita sendiri, nggak usah perjalanan bangsa. Ada ketua partai muring-muring kayak gitu segala macam, bahasanya sudah tidak bisa kekontrol. Semua jadi kena sasaran, dari mulai tukang bakso, dari mulai terus anak milenial, semua dijadiin tempat apa tumpahan kemarahan seperti itu, menjelek-jelekkan, bukan menjelekkan, merendahkan orang itu tidak baik. Jangan sekali-sekali merendahkan orang, karena nanti Anda direndahkan Tuhan. Itu yakin itu. Jadi nggak boleh itu seperti itu ya. Eh, eh, Tadi kayak seperti kemarin saya terima video ada orang demo nyari siapa orang-orang petisi 100 itu. Gitu. Ini kalau kalian pancing-pancing, itu kan jadi nanti apa? Gesekannya jadi horizontal. Itu tidak baik karena negara ini kita jaga dengan kekuatan yang luar biasa ini gitu. Masa nggak ingat sih Arab dengan Jazirah yang begitu udah ada 17 negara pecah di sana, itu kan satu agama, satu bahasa, satu apa ya, satu nenek moyang. Itu dipecah-pecah karena ya kayak gitu itu karena bodohnya mereka mau disusupin seperti itu. Memang kita seperti sekarang ini nggak disusupin. Ya permainan apa nih oligarki, permainan-permainan apa nih politik internasional ya. Semua kita tahu lah. Saya sih nggak terlalu paham tentang itu karena saya cuma ngikutin orang di sekitar sehari-hari saja gitu ya. Jadi kenapa harus seperti ini? Pilpres pesta demokrasi jadinya pesta maki-maki. Ya, kalian-kalian seperti yang ya saya nggak tahu kalian dibayar atau tidak, tapi dari gestur kalian kelihatan terlalu semangat banget, ya kan? Sama waktu semula Pak Jokowi disudutkan itu kan, sampai keluar sabda-sabda yang mengatakan dari siapa saja tuh, dari Adiana Pitupulu, dari Denny Siregar yang mengatakan Pak Jokowi itu minta jadi wali kota dikasih, minta wali kota kedua kali dikasih, minta gubernur dikasih, minta presiden dikasih, anaknya minta wali kota dikasih. Loh sekarang kenapa? Kan Pak Jokowi nggak minta lagi sekarang. Pak Prabowo juga nggak minta sama Bu Mega kan gitu. Sekarang yang minta kan Ganjar. Ya kita tunggu saja. Kalau ternyata dulu itu semua yang bersabda itu Megawati untuk seorang presiden, wali kota, dan seluruhnya itu, ada kekuatan di sana. Luar biasa itu. Jadi semua yang mau jadi presiden harus minta ke Megawati gitu. Oh dia sendiri nyapres nggak kepilih. Tapi ya sudah, karena itu keyakinan kalian. Itu sebuah kemunduran berpikir kalau saya lihat. Jangan terlalu mendewa-dewakan sampai lupa kontrol diri ya. Nggak bisa kayak gitu, karena semua rakyat Indonesia ini dengan adanya medsos sudah luar biasa sekarang. Semua kita kentut di sini aja udah sampai ke Papua sore nanti. Jadi hati-hati gitu kan. Jadi nggak usah terlalu berceloteh yang tidak-tidak. Semua kita dikuliti kok gitu kan.
Termasuk saya kan kalian kuliti, oh dulu kayak gini sekarang. Tapi saya fine-fine saja karena saya memang ditanya kenapa saya pilih sekarang ke Pak Prabowo sama Gibran. Ya karena memang saya ikut Pak Jokowi, clear kalau buat saya. Kalian suka atau tidak suka urusan kalian. Gitu. Saya nggak pernah tidak suka sama kalian. Kalian milih Ganjar, milih Anies ya silakan pilihan kok. Dewasa lah, jadi nggak usah bengok-bengok kayak gitu. Ah, jadi kita tunggu saja karmanya ini. Jadi karma baik, karma buruknya nanti entah siapa. Gitu. Kalau Pak Prabowo kena karma baik, ya dia sekarang menuju kebaikan. Ya Alhamdulillah buat kami yang memilihnya. Kalau tiba-tiba karma jeleknya ke Ganjar, ya itu resiko. Karena yang dianggap baik bisa tidak baik, begitu saja kan. Nggak ada yang bisa memastikan itu. Karena 205 juta DPT nanti itu akan menentukan suara siapa yang akan menjadi Presiden Republik Indonesia. Dan itu presidennya kita. Bukan saya punya presiden, bukan kalian punya presiden. Presiden Republik Indonesia. Jadi nggak usah terlalu nafsu maki-maki orang. Tahan diri saja lah ya. Jadi orang dewasa yang harus bisa mendewasakan diri dan lingkungan kita. Gitu. Jadi tidak terjebak kepada retorika-retorika yang tidak baik. Debat-debat di TV seperti Masinton Pasaribu dengan Nusron Wahid, Faisal Segaf dengan Nusron Wahid, yang disiapin medianya oleh Karni Ilyas itu kan pelajaran buruk buat anak-anak muda kita. Maki-maki kayak gitu, ngotot-ngototan. Jadi rendah moralnya seperti itu. Tonton sendiri filmnya, videonya, malu nggak kalian seperti itu? Ya, tiba-tiba besok ngeblak, dare, yang diomong-omongin itu ternyata nggak benar semua. Ya. Jadi begitu saja obrolan kita untuk mengisi beberapa hari ke depan ini. Ya memang harus tetap kita terlibat kepada reaksi-reaksi di lingkungan kita, karena kita juga harus bersuara untuk kebaikan ke depan bagi Indonesia. Jadi semangat untuk Indonesia, semangat untuk Indonesia, semangat untuk Indonesia dengan kebenaran yang kita jalankan. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di Respon. See you.